Menurut saya yang paling terasa itu soal pengangguran ya. Karena beberapa pekerjaan yang sifatnya berulang dan manual itu udah mulai tergantikan nih sama mesin dan sistem otomatis. Wah, serem banget. Berarti lapangan kerja terancam kan hampir setiap sektor bisa dapat keuntungan. Nah, kalau kita ngomongin masa depan, kalian rasa sektor mana sih yang paling bakal diuntungin sama kemajuan AI ini? Kan bisa memilih bibit yang unggul, jadi kan hasil pertaniannya itu bakal lebih jauh optimal. Oke, setelah kita bahas peluang dan manfaatnya, kita geser ke sisi lain nih. Karena nggak semua pekerja siap atau ngerti cara pakai teknologi baru. Akhirnya jadi kalah saing deh sama yang udah tech savvy. Wah, mau? Betul tuh, jadi penting banget nih dunia kerja itu, entah itu perusahaan, pemerintah. Nah, menurut kalian, gimana sih seharusnya etika itu diterapkan dalam dunia kerja yang sekarang masih banyak pakai AI? Betul banget sih. Nah, terus ada juga nih masalah bias algoritma ya. Apa tuh? Kadang AI itu kan dilatih nih dari data masa lalu ya. Ya yang mungkin tanpa kita sadari itu udah ada data biasnya. Penuh atas keputusan yang diambil, apalagi keputusannya buat orang banyak. Kalau dari awalannya udah jelas, pasti kedepannya orang bakal lebih nyaman buat percaya. Oke. Itu powerful banget tuh, tapi etika, empati, dan keputusan terakhir itu ada di tangan manusia. Menurut kalian, gimana sih dunia kerja bakal berubah dalam 10 tahun ke depan gara-gara AI? Halo semua, selamat datang di podcast Otak versus Otomat. Bolehkah kita percaya? Aku udah sama host kalian hari ini, dan aku nggak sendirian hari ini. Di sini aku bersama dua temanku, yaitu Sultan dan Maul. Say hi dulu dong, UPK. Halo. Nah, hari ini kita bakal bahas tema yang lagi panas banget, yaitu etika dan tantangan penggunaan AI dalam dunia kerja. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, kita udah punya wawancara eksklusif nih dari salah satu pengguna AI. Kita akan bertemu dengan teman kita di sana, yaitu Pira. Silakan Pira. Oke deh Salma, halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di wawancara singkat kita hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan AI dalam dunia kerja. Apa aja sih yang akan kita bahas? Ada ancaman, peluang, dan etika yang kita gunakan ketika menggunakan AI. Di sini saya sudah bersama Padis, seorang mahasiswa yang juga bekerja yang dalam kesehariannya selalu menggunakan AI. Apa kabar Padis? Alhamdulillah baik banget. Padis, boleh nggak ceritain ke kita semua apa aja yang kamu kerjain dan pengalaman kamu dalam menggunakan AI? Makasih banget nih udah diajak ngobrol. Jadi aku sekarang kerja sambil kuliah dan sering banget nih pakai AI buat cari makalah atau tugas-tugas lain. Menurutku AI itu benar-benar ngebantu banget nih, apalagi buat ningkatin efisiensi dan produktivitas di kerjaan. Tapi yang nggak bisa dipungkiri ada juga tantangan dan beberapa pertimbangan. Wah, menarik ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri nih, apa sih tantangan terbesarnya untuk perusahaan atau mungkin untuk kamu ketika kamu menggunakan AI? Menurutku tantangan utamanya ya penerimaan dari orang-orang itu sendiri. Banyak banget nih yang takut AI bakal ambil alih pekerjaan mereka. Padahal kalau digunakan dengan benar, AI justru lebih membantu kita. Selain itu masalah privasi data juga nggak kalah penting, harus hati-hati banget soal ini. Betul banget. Nah, kalau soal etika nih, apa sih harus kita lakuin untuk kedepannya biar kita tuh nggak kena masalah atau malah kita bikin masalah gitu ketika menggunakan AI? Apa sih yang akan kita lakuin? Etika itu penting banget. Yang pertama harus jelas dan transparan dalam penggunaannya. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan yang bisa ngaruh ke banyak orang, seperti di perekrutan atau penentuan kebijakan. AI juga harus sering objektif. Jangan sampai ada yang bias atau ngerugiin orang lain. Dan tentu aja nih, meskipun AI bisa bantu, manusia tetap harus ada di puncak pengambilan keputusan. Oke, baik. Nah, tapi untuk kedepannya menurut kamu lagi nih, AI ini untuk kita ini merupakan ancaman atau malah peluang? Karena kan semakin hari semakin banyak orang yang menggunakan AI. Sebenarnya lebih banyak peluang daripada ancaman. Asalkan kita bisa pakai AI dengan bijak, AI bakal buka banyak peluang baru dan bikin kerjaan jadi lebih efisien dan mudah.
Tapi penting banget nih untuk ngerti tanggung jawab dalam penggunaannya biar nggak malah jadi masalah. Oke, baik. Hari ini kita sudah banyak banget dapat insight dari Padis ya. Oh ya, Padis, makasih banyak ya udah mau berbagi pengalamannya ke kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas lagi lebih dalam lagi dan diskusi lagi bareng teman-teman kita yang ada di studio. Desalma, silakan. Wah, thank you banget buat Pira, wawancaranya tadi menarik banget ya. Nah, berdasarkan apa yang udah dibilang narasumber tadi, kita bakal ngulik lebih dalam nih bareng teman-teman yang ada di sini. Nah, kalau menurut kalian sendiri setelah dengar wawancara tadi, seberapa siap sih dunia kerja ngadepin kemajuan AI ini? Kalau menurut saya sih dunia kerja kita sekarang masih agak ketinggalan ya. Soalnya tuh banyak banget perusahaan yang sepenuhnya belum siap untuk mengintegrasikan AI, terutama pada hal pelatihan karyawan sama pengelolaan data. Tapi ada tapinya nih, seiring berjalannya waktu dan semakin banyak perusahaan adaptif sama teknologi, pasti bakal makin siap sih. Oh, mau? Iya, kalau aku sih setuju ya. Di satu sisi lain nih, kemajuan teknologi ini tuh bakal jadi peluang besar banget loh. Kalau ada kalaunya nih, kalau di dunia kerjanya itu bisa benar-benar memanfaatkannya dengan baik ya, terutama dalam hal efisiensi dan produktivitas. Ya yang pasti itu bisa bikin banyak sektor berkembang. Ya cuman itu tadi, masalah kepercayaan dan etika itu harus dikurangin dulu deh. Wah, betul banget. Berarti kayak yang dibilang narasumber tadi ya, kunci utamanya ada di penerimaan sama penggunaan yang bijak. Ya, karena maupun AI jago apapun, kalau kita nggak bisa ngolah ya tetap berisiko juga. Nah, menurut kalian ada nggak sih pengalaman yang relate sama hal ini? Kayak gimana sih kita bisa mulai siap-siap menghadapi kemajuan AI di dunia kerja? Kalau saya pribadi, saya rasa kita harus mulai dari hal yang sederhana dulu. Misalnya kita tuh kayak belajar AI sama dan teknologi terkait, supaya kita tuh nggak ketinggalan. Sekarang kan banyak banget sumber belajar yang gampang diakses. Jadi ini bisa menjadi langkah kita untuk meningkatkan keterampilan kita supaya lebih siap. Iya, dan mungkin juga perusahaan juga harus lebih aktif kali ya ngasih pelatihan tentang AI ini ke karyawan, karena mereka juga nggak ngerasa terancam. Jadi ini tuh bisa jadi upaya penting juga loh untuk mengurangi rasa ketakutan bahkan kesalahpahaman yang ada. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin soal seberapa siap dunia kerja buat ngadepin AI. Nah, aku mau nanya nih, menurut kalian apa aja sih manfaatnya yang bisa langsung kerasa di dunia kerja sekarang? Kalau menurut saya, AI itu kayak punya potensi yang besar banget. Karena bisa membuat banyak hal menjadi lebih cepat dan efisien. Contohnya itu ada di bidang data. Kan sekarang banyak banget perusahaan yang butuh analisis data cepat banget. Nah, AI itu bisa bantu ngolah data dalam jumlah banyak, dalam waktu yang singkat banget lagi. Jadi pengambilan keputusannya jadi lebih tepat kan? Setuju, dan gak cuman itu nih, di dunia kesehatan nih, misalnya AI itu bisa ngebantu dokter buat diagnosa lebih cepat dan akurat. Bahkan bisa memprediksi penyakit yang bakal datang tuh. Jadi kalau kita bisa prediktif lebih awal, itu tuh akan semakin bagus untuk kesehatan kita semua. Betul banget, walaupun dari sisi perusahaan ataupun kesehatan, ternyata ada juga loh yang dari pendidikan. Kalian tahu nggak sih, ada AI yang namanya itu personalized learning. Jadi kalau dulu kita diajarin dengan cara yang standar, nah dengan AI ini sekarang bisa lebih disesuaikan dengan cara kita belajar. So, nggak akan ada siswa yang ketinggalan lagi. Yap, betul banget. Dan AI itu juga bisa memberikan pelayanan pelanggan menjadi lebih cepat dan gak ribet. Misalnya itu kayak chatbot. Chatbot bisa menjawab pertanyaan pelanggan itu kapan aja dan di mana aja. Jadi perusahaan harus kasih pengalaman lebih baik daripada harus nunggu lama. Nah, iya itu juga penting banget nih. Nah, kalau aku lihat ya di sektor keuangan ini, teknologi AI itu udah banyak juga loh dipakai. Bahkan buat ngelacak transaksi dan juga mencegah penipuan. Jadi kan lebih aman dan gak ribet. Wah, keren banget ya. Jadi bisa dibilang AI itu punya banyak banget manfaat. Bahkan hampir setiap sektor bisa dapat keuntungan. Nah, kalau kita ngomongin masa depan, kalian rasa sektor mana sih yang paling bakal diuntungin sama kemajuan AI ini? Kalau saya lihat yang bakal berkembang banget itu logistik sih. Misalnya kendaraan otonom buat antar barang.
Itu bakal ngubah banget cara distribusi barang di dunia ini. Wah, jadi cepet banget ya? Betul. Setuju, dan jangan lupakan juga nih, pertanian juga bisa loh ngebantu AI ini. Oh ya, gimana? Bahkan AI ini tuh bisa ngebantu petani loh buat ngatur cuaca, kesehatan tanaman, bahkan bisa memilih bibit yang unggul. Jadi kan hasil pertaniannya itu bakal lebih jauh optimal. Oke, setelah kita bahas peluang dan manfaatnya, kita geser ke sisi lain nih. Setelah bahas-bahas tadi, kita bisa lihat kalau AI itu juga bermata dua ya. Ada manfaat tapi juga ada tantangan. Nah, Betul banget. kalau menurut kalian, tantangan terbesar apa sih yang muncul gara-gara perkembangan AI di dunia kerja? Menurut saya yang paling terasa itu soal pengangguran ya. Karena beberapa pekerjaan yang sifatnya berulang dan manual itu udah mulai tergantikan nih sama mesin dan sistem otomatis. Wah, serem banget. Berarti lapangan kerja terancam dong? Betul. Misalnya itu kayak operator data entry sama kasir. Wah, Jadi kayak orang-orang yang punya pekerjaannya bisa diotomatisasi harus siap-siap upgrade skill sih. berarti kayak OB terancam juga nggak sih? Itu bisa digantikan juga. Kalau menurut mau? Setuju tuh. Selain aku ya, menurut aku nih ada juga nih ketidakkesetaraan akses teknologi ya. Kan nggak semua orang atau daerah itu mempunyai teknologi yang sama dong pastinya. Ya, pasti. Berarti yang bisa memanfaatkan ini tuh hanya orang-orang yang udah punya modal dong. Wah, Terus kalau kita nggak punya modal, kita juga bakal ketinggalan dong. ya bener banget. Selain itu aku juga dengar ada yang namanya isu privasi data. Nah, sekarang banyak banget data pribadi yang dikumpulin buat ngelatih AI. Iya bagus, cuman tapi kita secara nggak sadar data kita tuh udah dipakai tanpa seizin kita. Kalau nggak diawasi dengan ketat, bisa bahaya banget kan? Iya, betul banget. Privasi itu PR besar sih. Dan satu lagi yang saya lihat itu ada kesenjangan skill. Karena nggak semua pekerja siap atau ngerti cara pakai teknologi baru. Akhirnya jadi kalah saing deh sama yang udah tech savvy. Wah, mau? Betul tuh. Jadi penting banget nih dunia kerja itu, entah itu perusahaan, pemerintah, bahkan kita diri sendiri aja perlu belajar dan beradaptasi. Karena teknologi AI ini nih berkembangnya cepet banget. Jadi tuh kita harus menyesuaikan juga supaya kita gak ketinggalan. Wah, jadi upgrade skill itu kunci banget ya. Karena secanggih apapun teknologinya, kalau nggak dipakai dengan benar, tetap aja nimbulin masalah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut aku super duper penting, yaitu etika dalam penggunaan AI. Nah, menurut kalian, gimana sih seharusnya etika itu diterapkan dalam dunia kerja yang sekarang masih banyak pakai AI? Kalau menurut saya, soal pertama itu transparansi. Maksudnya itu orang-orang harus tahu kenapa keputusan kayak begitu diambil, entah itu promosi kerja atau penilaian performa, dan gimana cara AI itu ngambil keputusannya. Jangan sampai keputusan kayak begitu dibikin tanpa tahu orang ngerti siapa yang bertanggung jawab. Betul banget sih. Nah, terus ada juga nih masalah bias algoritma ya. Apa tuh? Kadang AI itu kan dilatih nih dari data masa lalu ya. Ya yang mungkin tanpa kita sadari itu udah ada data biasnya. Misalnya, kalau dulunya data rekrutmen berat sebelah, nah mungkin AI ini tuh pasti bakal ngikutin biasnya ini. Nah, jadi penting banget nih buat perusahaan ngecek model AI mereka. Ya jangan cuma asal pakai aja. Setuju banget sih, jadi kita nggak cuma bikin AI itu selepas tangan, tapi perusahaan juga harus bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil. Apalagi keputusannya buat orang banyak. Iya, kayak di sistem HRD gitu. Kalau AI bisa bantu screening CV, tetapi perusahaan harus tetap punya SOP-nya. Soalnya itu buat cek ulang hasilnya, Pasti sih. supaya nggak ada diskriminasi yang nggak disadari. Oke, kalau mau? Nah, betul tuh. Tapi selain itu ya penting juga nih buat ngasih edukasi ke pekerja ya, supaya mereka juga ngerti nih gimana AI itu dipakai dalam pekerjaan mereka ya, dan mereka juga bisa nge-aware hak-haknya mereka juga. Oke, setelah bahas tentang tantangan nama etika, kita masuk ke gimana sih caranya biar kepercayaan orang ke teknologi, khususnya AI itu bisa terus terjaga. Menurut kalian, apa sih yang paling penting biar dunia kerja tetap percaya buat pakai AI? Buat saya, yang pertama itu transparansi sama edukasi. Karena orang itu harus ngerti gimana suatu sistem itu dibuat, datanya dari mana, dan gimana cara AI itu menyimpulkannya. Kalau dari awalannya udah jelas, pasti kedepannya orang bakal lebih nyaman buat percaya. Oke.
Ya, selain itu juga penting juga nih untuk ada main aturan tegas ya. Misalnya kayak regulasi privasi data, batasan penggunaan AI di pekerjaan, bahkan sanksi kalau ada penyalahgunaan. Wah. Jadi, kalau aturannya jelas, kita semua pihak juga akan merasa aman. Bener banget, berarti ada transparansi, edukasi, sama regulasi. Itu Betul. kayak 3 kunci utama ya buat bangun kepercayaan. Karena pada akhirnya, secanggih apapun AI, tetap manusia yang bertanggung jawab. Yap, dan harus diingat sekali lagi, teknologi itu cuma alat bantu, bukan buat pengganti semuanya. Jadi manusia harus tetap punya pegang kendali sih. Betul. AI itu powerful banget tuh, tapi etika, empati, dan keputusan terakhir itu ada di tangan manusia. Wah, seru banget ya ngobrol hari ini. Nah, gak kerasa kita udah masuk ke sesi terakhir nih. Sebelum kita tutup podcast ini, aku mau nanya satu hal terakhir. Menurut kalian, gimana sih dunia kerja bakal berubah dalam 10 tahun ke depan gara-gara AI? Saya ngerasa kalau 10 tahun ke depan itu bakal banyak banget sih yang ngerubah, terutama itu pada pekerjaan. Pekerjaan yang kita kenal itu ada yang ngubah atau mungkin ada yang hilang juga. Tapi di sisi lain mungkin ada beberapa pekerjaan yang muncul tapi nggak ada di pikiran kita. Wah, jadi penasaran banget ya apa pekerjaannya. Kalau menurut Mau? Kalau aku sih optimis ya, dengan AI itu justru banyak tugas yang repetitif ya yang diambil oleh ahli mesin. Dan kita tuh sebagai manusia tuh lebih fokus lah ke kreatif dan strategis sama yang butuh sentuhan personal aja. Jadi bukan berarti AI bakal ngambil sepenuhnya pekerjaan kita ya, tapi lebih ke gimana caranya kita adaptasi sama perubahan itu. Yap, generasi muda itu harus siap ya. Soalnya ada beberapa skill baru kayak literasi data atau pemahaman teknologi. Tapi harus diingat juga harus tetap dijaga soft skillnya seperti critical thinking, kreativitas, dan juga kerjasama tim. Oke. Betul, dan gak kalah penting juga nih, kita juga harus mempunyai mental yang siap berubah ya. Karena di dunia kerjaan itu kita tuh bakal dinamis. Betul. Siapa yang adaptasi, dia yang bakal survive. Setuju banget, jadi intinya AI bukan musuh, tapi alat yang bisa bantu kita kalau kita siap mental dan skillnya. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol sejauh dan seseru ini tentang AI. Mulai dari peluang-peluangnya, tantangan yang harus dihadapi, resiko, bahkan pandangan masa depan kita terhadap teknologi. Harapannya sih, semoga kedepannya AI bisa benar-benar jadi alat bantu yang mempermudah kerja kita, bukan malah jadi sesuatu yang bikin kita khawatir. Dan pastinya kita sebagai generasi muda juga harus tetap belajar dan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. Nah, thank you banget buat Sultan dan Maul yang udah nemenin diskusi kita hari ini. Dan juga buat kalian semua yang udah nonton episode ini sampai akhir. Stay tune di episode podcast kita selanjutnya karena bakal ada bahasan-bahasan seru lainnya. Sampai jumpa ketemu lagi. See ya!